Oke, nanti kita mulai pembersihan crankshaft atau askruk ini kawan. Ini lubang-lubang ini harus bersih semua ini. Harus bersih lubang-lubangnya oli ini, jalur oli sentralnya itu. Pelumasan. Pastikan bersih semua. Nanti kita cuci pakai solar pertama, nanti babak akhirnya kita semprot lagi pakai bensin. Ya, ini mau memulai pembersihan crankshaft atau askruk kawan. Kita Indonesia biasa askruk aja biar gak pusing, soalnya ini helper muda-muda nih, bingung bahasa Inggris ini. Oke, sebentar kita mulai kawan. Nah, ini sekarang kita cuci, kita semprot pakai solar kawan. Kita cuci dulu. Nah, kita pastikan bersih. Jalur olinya harus tuntas, tidak ada lagi sisa gram-gram yang menempel. Nanti babak akhir kita pakai bensin kawan. Nah, ini kita harus ulang-ulang nanti, ke atas ke bawah semua dipastikan bersih. Ini videonya nggak terlalu saya panjangkan kawan durasinya, yang penting tahu intinya, tujuannya udah tahu kawan. Ini kita berbagi pengalaman saja kawan. Harus bersih total. Oke, nanti kita lanjut lagi videonya kawan. Kalau sudah pembersihan pakai bensin, ini yang penting solar ini harus tuntas dulu, bersih dulu berulang-ulang kali kawan, dipastikan bersih, tidak ada kotoran. Kita pastikan bersih, nanti baru kita cek pakai oli kawan. Kalau sudah selesai kita cek pakai oli stang jalannya atau connecting rodnya. Kemarin sudah kita cek pakai kit dari bengkel, sudah hasilnya oke. Jadi kita sekarang bersihkan, baru kita cek pakai oli putarannya gimana, nanti supaya kawan-kawan tahu. Bagi mekanik pemula kawan, putarnya seperti apa seharusnya supaya posisi aman, tidak ada masalah kalau sudah hidupin mesin atau engine-nya kawan. Oke, kita jeda dulu videonya kawan. Yang penting sudah tahu, kita pastikan bersih. Nah, ini kotor-kotoran nih di lubang-lubang ini harus bekas tanah-tanah dari bengkel nih. Harus bersih kawan. Nah, lubang-lubangnya ini lubang-lubang bandulan ini harus bersih dulu total. Cekin bro, openg bro, belakang bro. Nah, cek semuanya. Kita harus teliti kawan, ini soalnya crankshaft ini vital, harus benar-benar teliti, terutama pembersihan, karena engine intinya pembersihan kawan, pembersihan. Kita harus bersih bener ya, cuma kita ini semi otodidak aja kawan, alatnya nggak terlalu memadai ya, tapi ya lumayan lah untuk semi otodidak, ya lumayan lah. Harus kita pastikan bersih, lubang-lubangnya harus kita cek semua, tidak ada lagi sisa kotoran. Kita pastikan lagi lubang-lubangnya. Ini masih pakai solar kawan. Nah, kita pastikan lubangnya bersih. Nah, kita semprot angin dulu lagi. Tadi sudah dibersihkan, semprot pakai solar, sekarang pakai angin, nanti pakai solar lagi, baru nanti pakai bensin kawan. Jadi hasilnya bisa bersih. Kita semprot pakai angin dulu. Tadi udah semprot pakai solar, angin dulu, nanti baru terakhir pakai bensin nanti. Nah, ini kita solar lagi, habis disemprot angin kita solar lagi.
baru nanti terakhir pakai bensin. Pakai solar lagi kawan, pastikan pokoknya bener-bener bersih. Sedikit water mulu, hop. Ini kita semprot pakai solar lagi dulu. Kalau solar lagi kawan, ya. Pastikan bersih. Nah, lubang-lubangnya. Oke, nanti ini pembersihan pakai solar nih berulang-ulang kawan. Nah, ini kita jeda dulu videonya biar gak terlalu lama. Nanti baru kita videokan lagi saat pembersihan pakai bensin ya. Lap dulu, habis di solar kita lap dulu, baru nanti kita semprot pakai angin. Habis itu kita semprot lagi pakai bensin kawan. Kita lap dulu, terus lap sampai bersih. Kita lap dulu sampai bersih, pakai macun bersih loh ya. Terus kita macun dulu, baru kita semprot pakai angin. Nah, ini kita semprot lagi pakai angin. Habis itu baru kita semprot pakai bensin supaya kering kawan, supaya bersih, bener-bener bersih. Kita semprot pakai angin dulu nih. Nah, kita ulang-ulangi lubang-lubangnya nih, jangan sampai ada yang terpisah kotoran. Ini soalnya rawan kawan, jika sedikit ada gram yang tersisa bisa menyumbat metal nih, bisa ngejam. Kita harus teliti bener kawan. Ini soalnya engine besar ini, WA 500 ini. Nanti kita share lagi untuk perakitan engine HD kawan, HD 465 dan doser D375 kawan. Jadi ini engine-nya masih diturunkan HD-nya supaya kita berbagi pengalaman kawan. Oke, habis ini kita semprot pakai bensin. Nah, ini sekarang babak akhir, kita semprot pakai bensin supaya kering dan untuk menuntaskan kebersihannya. Ini penyemprotan terakhir nih kawan, pakai bensin ini supaya kering. Habis ini kita cek pakai oli untuk setang atau connecting rodnya kawan, putarannya seperti apa. Sebelum kita pasang pistonnya kita cek dulu setang atau connecting rodnya, keadaan berdiri begini, putarannya seperti apa. Nanti supaya kawan-kawan tahu, yang bagi mekanik pemula ini, supaya nanti belajarnya nggak terlalu lama. Ini kita berbagi ilmu aja kawan. Oke, kita jeda dulu ya supaya tidak terlalu lama videonya. Yang penting tujuannya ini ketemu kawan, tahu tujuannya ini. Nah, harus lubang-lubangnya lagi disemproti pakai bensin kawan, supaya benar-benar bersih. Nah, ini bersih, kilap lagi. Oke, ini kita ulang-ulang penyemprotannya. Gak apa-apa lama sedikit, menghabiskan minyak solar, bensin agak banyak sedikit gak apa-apa, tapi hasilnya bisa maksimal. Oke kawan, kita sudah dulu kawan. Yang terakhir nih, kita maju dulu supaya bersih nih tempatnya. Pastikan bersih.
bersih kawan ya. Kita pastikan bersih. Habis ini kita cek pakai oli kawan, metal jalannya atau connecting rod. Oke, ini kita semprot angin biasa. Kawan, semprot dulu pakai angin biasa. Kita pastikan lagi pakai angin biasa kawan. Kita pastikan lubang-lubangnya. Jadi, oke, selesai kawan. Bila kawan, ini kita mulai pengecekan metal jalan, metal connecting rod ini. Kita kasih oli, kita tes putarannya kayak apa hasilnya, supaya nanti kawan-kawan yang baru mulai belajar perakitan engine bisa bertambah pengalaman. Ya, ngerti lagi? Satu. Oke kawan, ini ada tandanya kawan, jangan sampai kebalik ya. Nah, ini ada tandanya kawan, ini posisi di depan, ini nggak boleh kebalik ini. Oke, ini juga nggak boleh kebalik ini kawan. Ini lubang noknya metal ini harus sama, ini lawannya harus sama-sama lubang metal, nggak boleh kebalik ya. Nah, kalau kebalik bisa ngejam. Tes dulu putarannya. Oke, nanti kita pasang semua dulu baru kita putar. Oke, videonya kita jeda dulu. Ini kita pasang, kita kasih oli semua, kita tes nanti putarannya kawan. Baru udah, kalau dites keadaan begini udah putarannya oke, baru nanti kita pasang, udah kita rakit di bloknya kawan, kita pasang semua. Ini untuk memastikan tidak ada kendala apa-apa, kita tes putarannya. Ya, ini kita kasih oli semua, nanti baru kita torsi kawan. Ini nggak boleh kebalik ini kawan. Ini ada tandanya, ini posisi di depan. Ya, ini kita kasih oli, tes nanti putarannya kawan. Ya, ini nomor 6 kita pasang dulu.
Ya, ini kita torsi target awal dulu kawan. Kita torsi dulu target awalnya. Langsung ngisor gak kuat, seret langsung dead. Langsung no pisan. Coy, lian cah ya. Kabeh lian. Kita torsi target awal ini. Oke, kita torsi semua. Ini target awal kawan. Nah, ini kita tambahi targetnya kawan. Kita tambah dulu targetnya. Sayang nih mekaniknya pakai sandal ya. Jos tapi ya. Nah, ini target akhirnya nih. Target akhir. Oke. Oke, kita target akhir semua kawan. Ini videonya kita kurangi durasinya supaya nggak terlalu lama. Yang penting tahu. Ini nanti kita tes putarannya. Terus ya kita jeda dulu kawan. Nanti kita tes semuanya supaya dikurangi durasinya. Kita cek putarannya kawan. Ini dari sudut ke sudut harus goyang kawan. Jadi dulu harus goyang dari sudut ke sudut. Ini nggak boleh nggak goyang. Ini kalau ada masalah nanti kelihatan kawan. Ini pasti ada putaran yang kurang nyaman. Nah, ini dari sudut ke sudut harus ada goyangan. Nah, ini sama juga. Tes dulu dari sudut ke sudut harus ada goyangan. Nah, terus goyang semua ini. Ceknya begini kawan. Harus goyang. Kita tes dulu sudut-sudutnya. Kalau udah goyang begini pasti nyaman. Ini kalau ada masalah pasti sudut-sudutnya ada yang nggak goyang kawan. Ada yang bermasalah kalau nggak goyang. Oke. Terus goyang. Oke, goyang semua. Ya. Yang ini baru kita putar kawan. Karena ini dia, kan? Ini ya. Nyaman kawan. Ini putaran kalau normal ini di antara 2,5 putaran sampai 3 putaran atau lebih kawan. Coba hitung. Tunggu nih. 1, 2, 3. Yuk. Ini pasti nyaman, udah nyaman kawan. Nah, kalau nyaman begini pasti ringan putarannya. Kalau pakai tenaga, putar kawan. Oke, sekarang nomor 2 kawan. Nomor 2 ini kita putar dulu. Sorry. 1, 3,5. Pokoknya di antara 3 pasti nyaman. Oke, kalau putaran begini pasti nyaman kawan. Kalau ada pakai tenaga ini izin. Oke, sip ini berarti. Sekarang nomor 3. Nomor 3 seperti apa putarannya? 1, 2, 3.
1 2 3. Oke, habis. Pasti nyaman kawan. Nyaman. Oke, perempat sekarang. Perempat. Kita tes perempat. Ini kemarin ukurannya sudah pas, baru kita tes putarannya kawan. Kemarin ukurannya sudah gini pas ini, di antara 0,38 sampai 0,51. 1 2 3. 1 2 3. Oke, 1 2 3. Oke, lihat kawan, ini putarannya pasti ringan. Kalau putarannya cuma 2 pasti ada masalah kawan, perlu dicek ulang apanya yang bikin masalah. Kita harus teliti, ini engine besar soalnya. Aman udah nih, ringan. Sekarang nomor 5. Nomor 5 kita tes putarannya. Sorry. 1 2 3. Malah papat ya. Oke. 1 2 3 4. Ini pasti nyaman udah kawan. Kalau ini putarannya pasti ringan. Ini berarti gak ada masalah. Ini sudah yakin kita berarti pemasangannya nanti di blok. Kita masang piston yakin gak ada masalah. Ini kita kadang-kadang mekanik gak dicek begini kawan, tapi lain-lain cara nggak apa-apa, yang penting tujuannya sama ini. Sekarang nomor 6. Nomor 6 kita putar. 1 2 3 hampir 4 ini. 1 2 3 4. 1 2 3. 1 2 3 4. Oke, ini putarannya pasti ringan kawan. Oke, ini udah berani masang, udah aman. Nah, jangan lupa kawan, ini harus goyang dari sudut-sudut, harus goyang, harus ada speleng. Ini penting ini. Kalau nggak ada speleng berarti ada masalah ini. Masalah di metal atau masalah pada lapisan connecting rodnya atau stangnya kawan. Harus ini harus ada spelengnya. Ini posisi aman. Oke. Ini harus ada speleng. Pastikan harus ada speleng. Sudah ada speleng semua. Sudah. Sudah. Gabungan semua, posisi aman, aman. Yang penting ini kawan, ini harus minimal 3 putaran ini. Kalau 2 putaran ini berarti ada masalah. Kalau diputar begini 3 putaran berarti aman. Nah, ini hampir 4 putaran. Kalau cuma 2 putaran masalah kawan. Nah, ini udah ringan sekali. Oke, sekian dulu videonya kawan. Ini tuh untuk pengetesan connecting rod atau stang piston ini. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa berbagi pengalaman bersama-sama ini. Oke.